Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Yuli dalam pelajaran tematik. Sekarang kita akan belajar tema 2 subtema 1. Sudah siap untuk belajar? Nah, silahkan kalian siapkan buku paket dan buku tulisnya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sebelumnya pada tema 1 kita sudah belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Ada yang masih ingat? Apa organ gerak pada hewan dan manusia? Ya, betul. Organ gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang organ pernafasan dan fungsinya. Silakan simak video berikut ini. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Serangga bernapas menggunakan trakea. Ikan bernapas menggunakan insang. Amfibi yang diwakili oleh katak saat fase berudu bernapas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Kita bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Perhatikan alur pernapasan pada manusia berikut. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Hidung berfungsi untuk penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan berfungsi untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru.
Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia berbeda saat menghirup udara dan saat mengembuskan udara. Bagaimana proses saat menghirup udara? Pertama, udara masuk melalui hidung. Kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Bagaimana proses saat mengembuskan udara? Pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kalian telah menyimak penjelasan tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia. Perlu kalian ketahui, untuk bernapas, makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih. Untuk itu, yuk kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan organ pernapasan pada hewan dan manusia? Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Pada pertanyaan Bu Yuli tadi ada kata apa? Ada yang tahu kata apa itu? Adalah kata? Ya, betul, adalah kata tanya. Nah, sekarang kita akan belajar kata tanya. Silahkan kalian simak video berikut ini. Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan,
ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar?
Jawaban: Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian pada materi ini, silakan kalian kerjakan halaman 3, 4, 8 bagian nomor 2 dan halaman 18 kegiatan 2. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, sampai di sini dulu materi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.